Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Hidayah, NIM 2019 1434661, kelas 6 LPGSD Universitas PGRI Palembang, dengan mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Marhama MPD. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bertugas untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Ya, Aska, ayo maju ke depan, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Jenny. Oh, ini suratnya. Oh, ternyata Jenny sakit. Kita doakan bersama-sama semoga Jenny cepat sehat dan bisa masuk sekolah seperti biasa. Amin. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu makanan sehat, tema 3, subtema 2, yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian membaca teks bacaan, diharapkan anak-anak mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya, dengan membuat bagan atau model nantinya, anak-anak mampu membedakan organ pencernaan hewan dan organ pencernaan manusia. Baiklah anak-anak, kita masuk pada materi kita hari ini. Di sini Ibu akan membagikan teks bacaan tentang organ pencernaan manusia dan makanan sehat. Kalian baca dan kalian sambil perhatikan dan dengarkan apa yang Ibu sampaikan tentang materi hari ini. Ibu akan menjelaskan materi tentang makanan sehat dan organ pencernaan pada manusia. Materi pertama yaitu makanan sehat. Apa sih itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Syarat makanan sehat yaitu 4 sehat 5 sempurna, yaitu bersih, memiliki gizi yang baik dan seimbang. Masuk pada makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung 4 sumber nutrisi, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan, dan disempurnakan dengan susu. Sehingga jika dilihat dari kandungannya, makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak tak jenuh. Yang pertama makanan pokok, yaitu contohnya nasi. Kedua yaitu lauk pauk, contohnya tempe, tahu, telur, daging, ikan, dan lain-lain. Sayur mayur itu terdiri atas kangkung, bayam, terong, tomat, cabai, kacang panjang, kol, labu siam, dan lain sebagainya. Buah-buahan itu terdiri atas apel, pepaya, pisang, manggis, markisa, salak pohon, duren, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu susu sebagai penyempurna. Selanjutnya yaitu organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisinya. Nutrisi yang didapat akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi serta menjaga fungsi organ lainnya.
Yang pertama, mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Yang kedua yaitu tenggorokan, merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Tiga yaitu esofagus adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring ke lambung. Melalui suatu mekanisme gerakan meremas yang dinamakan gerakan peristaltik, esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. Yang keempat, lambung. Lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Kelima yaitu usus halus. Dari lambung makanan akan menuju ke usus halus. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Yang keenam yaitu usus besar. Makanan akan menuju usus besar. Di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum lalu anus. Namun sebelumnya, air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensinya lebih padat. Yang ketujuh, rektum. Merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Yang 8, anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Selanjutnya masuk pada sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan umumnya dimulai dari organ mulut sampai ke anus. 1. Pencernaan pada hewan mammalia. Hewan mammalia atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan mammalia. Contoh hewan mammalia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Organ pencernaan hewan ini lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan mammalia ini terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan memakan pada hewan ini dibantu oleh beberapa mikroba untuk membantu mencerna rumput. Selanjutnya, mekanisme pencernaan pada hewan ini salah satu contohnya yaitu sapi memakan seperti rumput. Pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ lain yang membantu proses pencernaan seperti gigi, lidah, dan air liur. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan, lidah sapi berguna untuk merenggut makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Air liur berupa cairan autoenzim khusus yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi di mulut. Lambung pada sapi berukuran lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian yaitu perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut asam. Perhatikan anak-anak, jadi setelah kalian sudah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan tentang materi kita hari ini yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu minta kepada kalian untuk membuat tugas menggambar poster ataupun diagram tentang organ pencernaan manusia seperti yang ada di gambar depan kalian ini. Nah, selanjutnya yaitu mengerjakan 4 soal yang ada di materi yang tentang makanan sehat. Itu terdiri atas 4 soal. Nah, dikerjakan per kelompok. Meja pertama gabung dengan meja kedua, meja ketiga gabung dengan meja keempat, dan begitu seterusnya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Ibu rasa sudah paham ya? Oke, kalau begitu selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca dan memahami apa itu organ pencernaan manusia, selanjutnya kalian tulis di buku tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nanti jika sudah ada yang selesai,
Silakan yang ingin membacakan apa yang sudah tulis, tunjuk tangan ya. Oke ya nih, silakan bacakan apa yang sudah kamu tulis. Oke, bagus sekali. Kepada Aska, tolong kumpulkan buku teman-temannya agar ibu bisa mengoreksi apa yang sudah kalian tulis, dan langsung pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.